Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Siti Nafsiah Kustantina, dalam pembelajaran Kimia Itu Asyik dan Seru. Kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi, yang dalam sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan kita. Laju mempunyai padanan kata kecepatan. Sering kita dengar jika seseorang mengoperasikan kendaraan. Misalnya, pembalap Valentino Rossi mengendarai motornya dengan kecepatan rata-rata 250 km per jam pada pertandingan MotoGP. Atau mungkin kita pernah mengalami kemacetan di jalan saat bepergian karena padatnya arus lalu lintas di jalan, sehingga harus berjalan perlahan-lahan. Bukan hanya kendaraan saja loh yang memiliki laju, tetapi ternyata reaksi kimia pun juga mempunyai laju yang berbeda-beda. Mau tahu? Silakan simak video berikut ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang laju reaksi. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini: 1. Memahami konsep laju reaksi. 2. Dapat menjelaskan teori tumbukan. 3. Dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pembahasan pertama adalah konsep laju reaksi. Di kelas 10, kita telah belajar tentang reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan perubahan suatu zat menjadi zat baru. Secara umum dapat dituliskan sebagai A plus B menghasilkan AB, di mana A plus B adalah pereaksi atau reaktan, sedangkan AB adalah hasil reaksi atau produk. Bila reaksi kimia ditinjau dari waktu terjadinya reaksi, maka ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Masih ingatkah kamu pada peristiwa yang menggemparkan dunia pada tanggal 11 September 2001 yang terjadi di World Trade Center, Amerika Serikat? Ya, sebuah pesawat menabrak dan meledakkan gedung WTC hanya dalam hitungan detik. Ledakan tersebut merupakan salah satu contoh reaksi kimia yang berlangsung sangat cepat. Lain halnya dengan pembentukan stalaktit dan stalagmit di dalam gua yang memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Ini adalah contoh reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat. Untuk menyatakan cepat lambatnya reaksi kimia, digunakan istilah laju reaksi. Menurut ilmu kimia, laju reaksi adalah besarnya perubahan jumlah pereaksi dan hasil reaksi per satuan waktu. Perubahan ini dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi akhir atau hasil reaksi terhadap konsentrasi awal atau pereaksi per satuan waktu. Satuan laju reaksi kimia dinyatakan dengan molaritas per detik atau molar per detik. Molaritas didefinisikan sebagai jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua komponen zat atau lebih. Komponen yang jumlahnya banyak disebut pelarut, sedangkan komponen yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Sehingga definisi dari molar sama dengan mol zat terlarut dibagi liter larutan. Secara matematika, laju reaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Misal diketahui reaksi Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, laju reaksi diartikan sebagai
laju berkurangnya konsentrasi molar A atau B, atau dapat diartikan sebagai laju bertambahnya konsentrasi molar C atau D. M, N, P, dan Q adalah koefisien reaksi yang sangat mempengaruhi laju reaksi dan dapat dituliskan sebagai laju pengurangan B sama dengan N per M kali laju berkurangnya A. Laju pertambahan C sama dengan P per M kali laju berkurangnya A. Laju pertambahan D sama dengan Q per M kali laju berkurangnya A. Untuk membedakan pengurangan dan pertambahan suatu laju reaksi, digunakan tanda negatif untuk laju pengurangan dan tanda positif untuk laju pertambahan. Sehingga laju reaksi sama dengan min laju berkurangnya A sama dengan min M per N laju berkurangnya B sama dengan M per P laju pertambahan C sama dengan M per Q laju pertambahan D. Dalam persamaan matematika ditulis laju pengurangan A sama dengan min delta konsentrasi A per delta T dengan satuan mol per liter detik. Sehingga min delta konsentrasi A per delta T sama dengan min M per N delta konsentrasi B per delta T sama dengan M per P delta konsentrasi B per delta T sama dengan M per Q delta konsentrasi D per delta T. Perbandingan laju reaksi zat-zat sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi, sehingga VA dibanding VB dibanding VC dibanding VD sama dengan M dibanding N dibanding P dibanding Q. Demikian tadi pembahasan tentang konsep laju reaksi. Pembahasan kedua yaitu tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Betul, gambar tersebut menggambarkan peristiwa tabrakan atau tumbukan. Pada gambar pertama, terlihat sisi dari kedua mobil saling bertabrakan. Akan ada banyak kemungkinan yang terjadi setelah tumbukan tersebut, yaitu kedua mobil akan baik-baik saja, mobil akan sedikit lecet, atau mobil akan rusak parah. Pada gambar kedua, terlihat beberapa orang ibu sedang menumbuk padi menggunakan lesung dan alu. Hal itu bertujuan untuk memisahkan beras dari sekam padi. Semakin besar tenaga yang digunakan untuk menumbuk, maka semakin cepat pula beras terpisah dari sekam padi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurut teori tumbukan, suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain apabila partikel-partikelnya saling bertumbukan. Tumbukan terjadi jika dua molekul atau lebih permukaannya saling bersentuhan pada satu titik. Terjadinya tumbukan antar partikel disebabkan oleh setiap partikel dalam suatu zat memiliki energi kinetik, sehingga partikel-partikel tersebut selalu bergerak dengan arah tidak teratur. Gerakan ini memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel tersebut yang akhirnya menghasilkan reaksi kimia. Syarat terjadinya suatu reaksi meliputi tumbukan efektif dan energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya reaksi yang dikenal dengan energi aktivasi. Macam-macam tumbukan. Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia, yaitu bila orientasi tumbukan molekul harus tepat, seperti digambarkan pada gambar sebelah kiri ini di bagian bawah. Sedangkan tumbukan tidak efektif merupakan tumbukan yang orientasi tumbukan molekulnya tidak tepat, sehingga tidak menghasilkan reaksi kimia, digambarkan dengan gambar di sebelah atas. Energi aktivasi. Perhatikan gambar berikut. Orang pada gambar tersebut harus mendorong batu dari titik A melewati bukit
untuk sampai pada titik B. Artinya, orang tersebut harus memiliki energi kinetik yang cukup atau berlebih untuk melewati bukit tersebut. Bukit inilah yang dimaksudkan dengan energi aktivasi. Jadi, energi aktivasi merupakan energi minimum terjadinya suatu reaksi. Energi aktivasi digambarkan sebagai penghalang yang harus dilewati molekul reaktan untuk dapat membentuk produk. Berikut adalah gambar energi aktivasi untuk reaksi eksoterm yang melepas panas dan reaksi endoterm yang menyerap panas. Energi aktivasi untuk reaksi endoterm lebih besar daripada energi aktivasi eksoterm. Reaksi kimia yang memiliki harga EA besar akan berlangsung lambat karena hanya sebagian kecil dari tumbukan-tumbukan yang memiliki energi cukup untuk memenuhi energi aktivasi yang diperlukan. Pembahasan ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida yang dituliskan sebagai Mg dalam wujud padat ditambah HCl dalam wujud larutan menghasilkan larutan MgCl2 dan gas H2. Massa magnesium yang direaksikan sama, sementara konsentrasi HCl berbeda-beda. Dari gambar di samping, reaksi yang berlangsung paling cepat adalah di gelas paling kanan, karena konsentrasi larutan paling besar yaitu 3 molar. Kesimpulannya, semakin besar konsentrasi zat bereaksi, laju reaksi semakin cepat karena kemungkinan tumbukan efektif yang terjadi antar partikel-partikel bereaksi akan semakin besar. Berikut ini adalah grafik perubahan konsentrasi reaktan dan produk terhadap penambahan waktu. Garis merah menunjukkan penambahan konsentrasi produk dengan bertambahnya waktu, sementara garis biru menunjukkan pengurangan konsentrasi reaktan dengan bertambahnya waktu. Kedua, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Gambar ini adalah gambar seorang bapak sedang membelah kayu bakar. Tahukah kalian mengapa kayu bakar selalu dibelah terlebih dahulu sebelum digunakan? Laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan bidang sentuh antara zat-zat yang bereaksi. Suatu zat padat akan lebih cepat bereaksi jika permukaannya diperluas dengan cara mengubah bentuk kepingan menjadi serbuk, atau dengan kata lain ukurannya diperkecil. Dalam bentuk serbuk, ukurannya menjadi lebih kecil tetapi banyak, sehingga luas permukaan bidang tumbukan antar zat bereaksi akan semakin besar. Kita contohkan perhitungan sebagai berikut. Suatu kubus besar tersusun atas 9 kubus kecil dengan sisi pada setiap kubus kecil adalah 1 cm. Sementara sisi-sisi dari kubus besar adalah lebar 1 cm, tinggi 3 cm, dan panjang 3 cm. Luas permukaan untuk kubus besar dapat kita hitung sebagai berikut. 3 kali 1 dikali 4 sisi atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri, ditambah 3 kali 3 kali 2 sisi depan dan belakang, sama dengan 30 cm persegi. Sementara luas permukaan satu kubus kecil adalah 6 kali 1 kali 1, sama dengan 6 cm persegi. Sehingga luas permukaan seluruh kubus kecil sama dengan 9 kubus kecil dikali 6 cm persegi, sama dengan 54 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus akan lebih besar jika dipecah menjadi kubus-kubus kecil.
Di dalam laboratorium kita bisa melakukan percobaan sebagai berikut. Reaksi antara lempeng besi dengan HCl dan serbuk besi dengan HCl. Dengan menggunakan konsentrasi HCl yang sama, massa besi sama, tetapi ukuran besinya berbeda. Yang satu sebagai serbuk, yang satu berupa lempeng. Serbuk besi memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan lempeng besi, sehingga reaksi antara serbuk besi dengan HCl akan lebih cepat dibandingkan dengan reaksi antara lempeng besi dengan HCl. Kesimpulannya, semakin kecil ukuran partikel zat, semakin luas permukaan bidang sentuhnya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. 3. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pernahkah kalian memasak air? Saat memasak, penggunaan api berpengaruh terhadap cepatnya kepatangan masakan. Sama halnya ketika memasak air. Dengan penggunaan api besar, air akan cepat mendidih. Sebaliknya, penggunaan api kecil mengakibatkan lambatnya air mendidih. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saat memasak menggunakan api besar, maka akan terjadi kenaikan suhu. Dengan naiknya suhu, maka pergerakan partikel air semakin cepat, sehingga banyak terjadi tumbukan efektif antar partikel air tersebut yang menyebabkan air cepat mendidih atau mempercepat reaksi. Para pedagang ikan di pasar tradisional atau modern selalu menempatkan ikan-ikan segarnya di atas tumpukan es batu atau lemari pendingin. Hal tersebut bertujuan untuk memperlambat proses pembusukan ikan. Ketika temperatur atau suhu diturunkan, maka proses pembusukan akan semakin lambat. Gambar di atas menunjukkan pergerakan partikel pada suhu yang tinggi di sebelah kiri dan gerakan partikel pada suhu yang rendah pada gambar sebelah kanan. Kesimpulannya, semakin tinggi suhu reaksi, akan semakin cepat laju reaksinya. Karena energi kinetik partikel per reaksi bertambah, gerak partikel semakin cepat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan semakin besar. Keempat, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Laju reaksi dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu meningkatkan energi kinetik dan menurunkan energi aktivasi. Energi kinetik dapat ditingkatkan dengan cara menaikkan suhu reaksi, sedangkan energi aktivasi dapat diturunkan dengan cara menambahkan katalis ke dalam campuran reaksi. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi, sedangkan zat yang memperlambat reaksi disebut inhibitor. Bagaimana katalis dapat menurunkan energi aktivasi? Perhatikan grafik berikut. Dari grafik tersebut, kita membandingkan dua energi aktivasi, yaitu EA aksen dengan katalis dan EA reaksi yang tanpa katalis. Ternyata EA aksen lebih kecil dari EA, yang berarti EA dengan katalis lebih kecil dibandingkan EA tanpa katalis. Semakin kecil nilai EA, laju reaksi akan semakin cepat. Dengan demikian, reaksi dengan katalis akan semakin cepat menghasilkan zat hasil reaksi, atau laju reaksi semakin cepat. Demikian pembahasan kita hari ini tentang laju reaksi, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan berlatih soal-soal yang berhubungan dengan laju reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.